Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matihi wa alaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana وعلى آله وأصحابه وكافة أوليائه. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita yang mulia, kakak saya, muliaan beliau. Bisa banget ini, ngaku muda. Ya, ngaku muda nih beliau nih. Masya Allah. Wajahnya muda, ilmunya Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, diberikan kekuatan ketabahan dalam dakwahnya, dan semoga hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala hajat dunia dan hajat akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula para kiai, para habaib, terutama orang tua kita yang menjadi penyebab saya datang ke sini. RW sepanjang umur. RW yang nggak diganti-ganti dia doang nih. Ustaz Haji Saifullah yang kita doakan juga mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Begitu pula para DKM, pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan. Teriring doa untuk guru-guru kita, para muallimin, terkhusus juga para anggota DKM pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah. Mudah-mudahan semua kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tidak hanya membanggakan Rasulullah saja, melainkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bangga kepada kita. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara anak muda ini berbicara juga tentang bagaimana caranya kita hidup biar selamat. Biar selamat. Kalau hidup sudah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka isinya juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini numpang tanya nih, tahu nggak makna berkah itu apa? Ini pada diam aja nih. Udah pada makan malam belum? Hah? Kalau dibilang Masjid Jami' Al-Hidayah nggak tahu makna berkah, berarti yang sekarang hadir nggak pernah ngaji sama Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Selamat hidup dunia, selamat hidup akhirat nggak mungkin bisa didapat di luar majelis-majelis ilmu. Berkah hidup di dunia, berkah hidup di barzakh, berkah kita sampai akhirat, melainkan tidak terlepas dari kehidupan kita di dunia, mencintai majelis-majelis ilmu yang sambung menyambung sanad keilmuan sebagai silsilah zahab yang dibawakan oleh guru-guru kita, sambung menyambung kepada hadratul Rasul baginda Sayyidina Muhammad. Ini kalau bicara anak muda, alhamdulillah Masjid Jami' Al-Hidayah anak mudanya mau bahu membahu
dengan yang sudah tua-tua untuk ngadain majelis ta'lim bulanan apa mingguan? Hah? Mingguan? Sebulan sekali. Ntar masuk surganya sebulan sekali mau? Hah? Orang kalau tahu bagaimana Allah ngegerojogin, apa bahasa Betawi? Saya Habib Betawi. Nah, jadi mesti paham bahasa Betawi. Nah, Walid orang Betawi. Nah, jadi ngomongnya pakai bahasa Betawi. Kalau mau tahu digerojoginnya tuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, adanya di majelis-majelis seperti malam hari ini. Jadi langsung aja deh. Ya. Anak muda kalau mau selamat hidupnya, nggak pusing-pusing nanti mikirin kerja belum, nikah belum, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya anak. Satu pesan dari Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Terlebih pesan ini di akhir hayat beliau, ya waladi, hei anakku, berbicara kepada Al-Faqir, nanti engkau bakal lihat banyak orang, terlebih khusus anak muda, terlebih khusus anak muda. Nanti engkau bakal temuin tuh banyak anak muda yang taunya cuman rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Paham nggak? Tahu dia rumah tapi keder buat pulang jalan ke rumah. Paham lagi nggak nih keder nih? Tahu keder? Linglung nggak tahu ke rumah. Tahu dia rumah ada gentengnya, tahu dia rumah ada pintunya, tahu dia rumah ada tangganya, tapi buat menuju untuk pulang ke rumah keder mereka. Begitu pesan Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Makanya dilanjutkan dengan pesannya, jangan jauh-jauh dari majlis-majlis ilmu, jangan jauh-jauh dari Al-Habib Ges. Sekarang tinggal lihat Habib Ges, gampang nggak? Gampang. Tinggal buka handphone, nyalain YouTube, 2 menit mati, habis kuotanya. Ya. Kalau mau dapat gerojogannya tuh dari Allah Subhanahu wa taala, ikutin. Di mana Habib Ges nih sekarang nih? Oh, lagi di Masjid Al-Hidayah. Kita anak muda yang masih banyak waktunya, yang masih sehat badannya. Ayo. Biar semangat kita nuntut ilmu Allah. Enggak ada keselamatan yang akan timbul, yang akan berbuah dalam kehidupan kita melainkan keselamatan yang dibawa oleh junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya udah bicara 2,5 jam, udahan aja deh nih. Ini pada diem aja nih, paham nggak? Ini paham nggak? Paham? Tadi Habib Ges sudah ngomong berapa lama tadi? Habib Ges sudah ngomong berapa lama tadi? Oi, pada diem aja. Hah? Ini paling baru bicara 5 menit. Ini saya datang, ya kan? Ini Masya Allah. Habib kita ini bukan hanya luas ilmunya, tapi juga mampu untuk membawa dirinya ta'zim, hormat, nggak ngagulin dirinya di hadapan syiban-syiban. Masih mau ngambil faidah-faidah, masih mau datengin tuh. Nah, salah satunya yang didatengin oleh beliau, kami punya walid, kami punya ayah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Kita doakan mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan ilmu dari Al-Habib Ges. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibukanya ini majelis
Mudah-mudahan juga dibukanya pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau memakmurkan majelis itu, terutama memakmurkan Masjid Jami' Al-Hidayah. Kenapa dimulain sekarang nih? Karena hari ini katanya ada Muharraman juga. Ada Muharraman juga. Ada santunan juga. Ada macam-macam dah. Kalau ngomongin Muharram 2,5 jam, ngomongin santunan yatim 1,5 jam, ngomongin pembukaan majelis ya 1 jam dah. Jadi kurang lebih saya bicara nanti 4,5 jam. Gimana? Akur nggak? Hah? Akur nggak? Akur? Ente dah dengerin yang lain ya. Saya 1,5 jam lagi mesti berangkat lagi. Boleh berangkat lagi? Boleh nggak? Boleh. Nah, Habib guys, menit bicaranya tadi. Orang kan saya pantau dari streaming ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemudi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita dalam majelis-majelis ilmu kita membekali diri dari yang namanya tashqiq fid din. Salah satu manfaat selain kita mendapatkan keberkahan, keselamatan, keridhaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga membekali diri bagaimana kita terjaga dari dibikin kedernya kita. Ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah. Kalau kita ingat di awal Muharram tersiar di sosial media itu As-Sayyid Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau guru dari kami punya orang tua. Itu tiap tahun kalau udah 1 Muharram yang dibagi-bagiin tuh susu putih ke santri-santrinya. Begitu pula kami punya kakek, begitu pula kami punya walid. Kalau udah 1 Muharram dikasih tuh, habis baca asar baca apa kita? 1 Muharram kemarin kita baca apa tuh asar? Baca apa? Doa akhir tahun. Habis maghrib kita baca doa awal bid'ah tuh. Bid'ah. Kalau Habib guys nggak boleh ngomong-ngomong bid'ah. Biarin yang belum viral aja deh yang ngomongnya. Bid'ah nggak boleh. Apalagi minum susu. Apalagi minum susu. Padahal di situ ditulis yang bahwasanya susu sebagai media tafa'ulan, numpang mujur. Bahasa Betawinya ini gampangnya tuh tafa'ulan, namanya numpang mujur. Haram tuh, bid'ah tuh. Nah, nih kalau kita sebagai anak muda yang hobinya hanya di handphone, nggak mau duduk, nggak mau deket, nggak mau ngaji sama orang-orang alim, kena tuh yang namanya tashqiq fid din, dibikin keder kita. Masa perbuatan ayah kita, kakek kita semuanya sesat, semuanya bid'ah, intinya masuk neraka. Kita ntar bingung. Orang tua kita hobinya duduk di majelis ilmu. Biar nggak banyak dia ninggalin tanah 8 hektar. Apa kerjaan orang tua kita? Sebelum subuh udah bangun, udah nimba, udah ngisi air musolanya. Sebelum subuh udah nimba tuh musolanya, masjidnya. Dia sholat malam. Dia baca wirid. Habis subuh dia sarapan.
Habis subuh dia sarapan. Kelar sarapan, apaan kek yang ada di kebunnya? Salak, mangga, ya, apaan lagi? Pisang. Dia bawa, dipanggul. Belum zuhur, udah habis tuh dagangannya. Udah pulang ke rumah. Zuhur udah istirahat di rumah. Nah, udah tidur siang. Asar udah baca wirdul latif. Maghrib udah baca ratibul attas, udah baca ratibul haddad, udah baca Quran. Isya udah sholat berjamaah lagi. Jam 8, jam 9 udah tidur. Begitu aja, tapi ninggalin keberkahan. Ada yang punya, ini Tebet dulu cuma berapa orang nih yang punya. Jatuh ke anak, jatuh ke cucu, mepet, minggir. Adanya di Citayam, adanya di Bojong. Bisanya apa? Ngejualin banda orang tuh. Kenapa nggak dipikir oleh anak-anak muda? Kok enak banget orang tua-tua kita dulu? Ingat-ingat tuh kata Sayyidil Walid sebelum wafatnya, banyak orang yang hanya tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Mereka orang tua-tua kita ngerti betul sama yang namanya tafa'ulan, numpang mujur. Ngerti mereka, paham mereka. Numpang mujur kenapa Habib mesti sama susu? Kenapa nggak sama air zam-zam? Itu cerdasnya orang-orang tua kita, itu cerdasnya ulama-ulama kita, itu cerdasnya imam-imam kita. Mereka kalau bilang tafa'nya pakai susu, kira-kira ada nggak susu di rumah antum? Di Tebet ada susu nggak? Di rumah kita sekarang ini ada susu nggak? Kalau nggak ada pun kita tinggal ke warung beli susu, gampang nggak? Tapi kalau dijadiin air air zam-zam jadi susah nggak kita? Jadi susah. Tuh, nggak cuman dipikirin nanti dalil-dalilnya, tapi dipikirin juga bagaimana umat biar gampang, biar gampang. Beb ini masih boleh nih Beb ngomong Beb. Yang kedua, ini baru susu nih, baru bicara susu lu pada demen nggak sama susu? Hah? Lu pada ketawa, muka lu lain. Ini susu yang beneran yang diminum. Hei, susu. Ngomong sama jomblo nih kadang suka salah arah nih emang nih. Kalau ngomong sama jomblo suka salah arah emang gitu. Susu. Yang kedua, diniatin tuh tafa'ulan numpang mujur, biar mudah-mudahan selama setahun nih hati kita nih yang mungkin udah kayak kopi, mudah-mudahan kita di 1 Muharram kita minum susu, berkahnya minum susu Allah rubah tuh keadaan hati kita yang mungkin udah agak-agak buta, bahasa sini udah agak Allah rubah tuh dengan kemuliaan susu. Mudah-mudahan kita dirubah juga hati kita menjadi putih, bersih, seger. Hati ada corak, nanti pas pengajian baru kita bahas tentang hati, insya Allah. Yang penting dengerin dulu aja nih sekarang nih ya, biar kita nggak kena tuh tasydid fiddin, dibikin keder kita sama orang-orang yang cuma bisanya ngomong doang ya. Yang kedua, susu salah satu kenapa dijadikan oleh ulama kita menjadi minuman yang memang pantas untuk dijadikan wasilah untuk kita mendapatkan keberkahan melalui itu susu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi kegemarannya salah satunya minum apa ya? Tolong dijawab, ngapa ini pegel nih sama ngomong orang, nggak apa dijawab nih. Nabi kegemarannya salah satunya minum apa Bu? Pak? Susu. Minum susu. Ya. Berarti
Minum susu berarti kita minum minuman kegemaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, melalui media susu terciptalah mukjizat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita pernah dengar, kita suka dengerin para ulama-ulama kita bawain hadis, suka banyak tuh dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tidurnya di masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat Nabi yang dikenal dengan Ashabus Suffah, yang memang nyantri sama junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi punya santri. Jadi jangan katakan kita sebagai orang tua, jadi santri nggak hidup nanti gedenya. Ngapain anak gua? Sekolah lain aja dah, yang umum-umum aja. Nggak bisa. Mesti belajar, mesti dikirim anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Majelis taklim bagus, majelis taklim bagus. Tapi waktunya anak-anak muda adalah waktunya belajar dan menghafal. Lewat dari masa itu susah. Tapi kalau anak muda tebet, insya Allah semuanya udah lulusan pesantren, insya Allah ya. Nggak ada yang jawab nih, gue tahu lu nggak pernah ke pesantren. Mesti jangan putus di diri kita. Oh, saya nggak nyantri. Punya anak nanti insya Allah niatin, biar gampang kita punya anak, banyakin niat kita. Katanya mau dikasih wejangan buat anak muda. Berapa banyak orang cuma bisa jadi anak tapi nggak bisa memiliki anak? Banyak nggak? Kurang niat baik, kurang niat baik. Mau nikah niatin nanti punya anak yang pertama saya mau kasih pendidikan agama, kalau bisa sampai ke Mesir biar kayak Habib Ges. Udah ganteng, udah ganteng. Bini berapa? Boleh nggak nanyain bininya? Percuma ganteng-ganteng bininya satu, ganteng-ganteng bininya satu percuma. Beb, alafu Beb, kita butuh contoh. Kalau anda punya walid, udah jelas. Ya, kan kata orang Arab, mafil aba fil abna, apa yang ada di bapaknya insya Allah turun sama anaknya. Kalau abak kita aja bererot, bagaimana anaknya Habib? Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ngomong sama anak muda udah ngelantur aja dah. Sampai mana tadi? Lu ingetnya susu doang. Ingetnya pada susu aja. Ya. Yang ketiga, melalui media susu terciptalah mukjizat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya aja yang juga dialami oleh Abu Hurairah ketika waktu itu Sayyidina Abu Hurairah ketika itu merasa lapar. Nih Abu Hurairah lapar. Namanya santri dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Kalau santri bawaannya kenyang biasanya nggak pinter-pinter. Santri mesti banyak puasa, kan begitu Beb ya? Mesti banyak bangun malam. Begitu santri, makanya bisa jadi kayak Abu Hurairah. Lapar keadaannya Abu Hurairah. Bukan nggak dikasih makan sama Rasulullah, tapi begitu juga keadaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Keadaan prihatin. Bahkan dikatakan
oleh penyair Arab, la ahad yastarih illa ibn jarih. Gak ada manusia yang akan hidupnya senang illa ibn jarih, melainkan mereka adalah anak-anak yang hatinya majruh, yang hatinya terluka, yang hatinya, Masya Allah, banyak cobaan. Kami punya Sayyidil Jid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf waktu menceritakan tentang bagaimana masa kecilnya. Ana ya waladi ya Taha, waktu ana masih kecil-kecil, semua yatim-yatim yang ada di Bogor masih pakai sendal, illa ana yang gak punya sendal ya waladi. Ana tidur di atas bangku-bangku sekolah. Tapi lihat, la ahad yastarih illa ibn jarih. Gak ada orang yang akan hidupnya senang, melainkan harus melalui dengan mereka hidup dengan kepedihan. Gimana kita tahu caranya senang kalau kita nggak tahu caranya nggak senang? Tentu dengan belajar, tentu dengan belajar, tentu dengan keinginan untuk merubah diri kita sebagai anak muda. Antum syababun al-yawm wa rijalun al-ghad. Kalian adalah pemuda-pemuda kami saat ini, tapi kalian nanti akan menjadi tongkat kepemimpinan, akan meneruskan tongkat estafet dakwah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Jangan leha-leha. Di mana ada guru, ya jangan cuma beguru di Masjid Al-Hidayah doang. Ana udah beguru dah sama Habib Ges. Ana nggak berguru lagi dah sama yang lain. Nggak ada tuh ulama-ulama kita ngajarin begitu. Semua harus kita timba ilmunya. Semua harus kita raup. Anak muda harus gemar, harus rakus dengan ilmu. Fahim tum? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita kembali lagi ke Habib banyak intermezzo. Begini deh, ngomong di bawah di sampingnya guru, kadang-kadang suka keki kita, tahu nggak keki? Sayyidina Abu Hurairah ketika merasa keadaan lapar, mikir bagaimana caranya nih perut biar bisa kenyang. Kali-kali aja dah belaga nanya, bahasa orang sini, belaga nanya ke Sayyidina Abu Bakar. Barangkali kelar dijawab, ditanyain, ente udah makan apa belum? Begitu. Datang nih Sayyidina Abu Hurairah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Nanya. Kelar nanya dijawab. Udah ya? Udah gue jawab kan? Assalamualaikum. Pergi. Sedih Sayyidina Abu Hurairah. Sedih. Ya nggak ditawarin makan. Kali aja dah ke Sayyidina Umar. Belaga nanya doang. Ini Sayyidina Abu Hurairah itu ketika waktu itu masih muda, tapi karena santrinya Rasulullah alim, belaga dia nanya. Nggak kayak kita, udah nanya dikasih tahu, nanya lagi. Pinter kagak, nanya mulu ya. Sallu ala Muhammad. Datang ke Sayyidina Umar begitu juga, nggak dikasih makan. Datang ke Sayyidina Utsman begitu juga, nggak dikasih makan. Datang ke Sayyidina Ali belaga nanya begitu juga, nggak dikasih makan. Akhirnya bingung sambil lemes. Ya Allah, mau kemana lagi deh? Cuma satu-satunya dalam hati, cuma satu-satunya nih yang open sama saya nih, cuma junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Datang kepada Rasulullah. Lihat, ketika datang kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nggak pakai nanya baru assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa alaikumussalam ya Aba Hurairah. Ya Rasulullah, saya mau tanya, langsung dikat. Ana tahu ente nggak mau nanya. Ana tahu ente mau kemari minta makan kan? Begitu ente sama Rasulullah tuh.
lihat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi kita tuh open. Paham nggak bahasa open? Hah? Apa bahasa open? Hah? Apa open artinya? Peduli, perhatian. Makanya yang nggak open sama guru nggak ada berkahnya. Yang nggak open sama orang alim nggak ada berkahnya. Bahkan di dalam riwayat hadis junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Kenapa bisa dikatakan munafik kata baginda Nabi besar Muhammad? Karena tidak opennya seorang kepada penerus pewaris junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Munafik kata Nabi. Ini bukan berarti yang di depan diminta diopenin, enggak. Ya, enggak minta diopenin gitu. Emang sewajarnya, adabnya seorang murid kepada guru biar open. Jadi ingat, ntar pulang dari sini Habib Toha ngomong apa? Ngomong susu sama open. Kan main orang Tebet. Udah lo ingatnya begitu doang, ntar pulang. Open sama susu. Sallu ala Muhammad. Bentar, kata Nabi, lapar. Bentar saya lihat dulu ada apaan di dalam rumah. Masuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah. Keluar lagi bawa satu mangkok kecil, isinya susu. Isinya apa? Mangkoknya kecil, Bu. Isinya susu. Pas dilihat sama Sayyidina Abu Hurairah, ya Allah, ini sih cuma buat basah-basahin kerongkongan doang nih. Mangkok kecil, susu di mangkok kecil. Bagaimana bisa kenyang? Di mangkok kecil doang. Kata Nabi, udah dikeluarin. Ya Abu Hurairah, saya cuma punya susu nih. Semangkok nih, tapi nggak enak kalau kita minum berduaan doang, kata Nabi pen panggil sahabat-sahabatmu tuh, santri-santri itu yang namanya ashabus suffah. Ada yang bilang 40 orang, ada yang bilang sampai 400 orang. Anggap dah yang paling kecil dah 40 orang. Kita kira-kira nih kalau lagi lapar luar biasa, ditawarin cuma susu, udah tinggal segitu-gitunya tuh susu, suruh panggil 40 lagi temen kita, kira-kira kita jalanin nggak? Udah lapar, berhari-hari belum makan, tapi lihat junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Jangan minum berduaan doang kita. Panggil sahabat-sahabat yang lain tuh, teman-temanmu tuh yang tinggal di masjid, santri-santrinya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi lihat bagaimana adab sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang pertama mungkin kita akan tolak, ya Rasulullah, ini susu cuma semangkok, saya lagi lapar. Ngapain pakai panggil yang lain, puluhan orang? Yang ada saya nggak dapat. Kalau kita begitu, makanya kita nggak dilahirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Kalau Abu Hurairah sam'an wa ta'atan, begitu anak muda yang ada di zaman junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, jalan mereka panggil sahabat-sahabatnya, nggak pakai entar dulu. Kalau sekarang jangan sama guru, sama emaknya nyuruh aja, ntar dulu dah mak, nih PUBG. Apa lagi selain PUBG? Apa lagi? Mobile Legend, bentar lagi nih mak. Jangan disuruh sama guru anak sekarang, disuruh sama emaknya masih. Ntar dulu bahasanya. Nih sambil jalan sambil nabok gitu beb, jalan sambil. Katanya anak muda, kan mesti dikasih semangat nih anak muda. Ya. Sallu ala Muhammad. Panggil, kasih itu sama Rasulullah satu-satu, diputerin tuh mangkok.
yang isinya susu. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena tuh susu nggak habis. Sampai semua ashabus suffah nih udah pada kenyang minum susu, tinggal gilirannya. Abu Hurairah, ya Abu Hurairah kata Nabi, ayo sekarang giliran ente minum. Pikir Nabi mau minum, tambah suruh minum lagi sampai Sayyidina Abu Hurairah nih nggak muat lagi di perutnya susu, udah kenyang luar biasa sama susu. Pertanyaannya dari cerita tadi, nabinya udah minum apa belum? Nabinya belum. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam open. Begitu juga Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dan juga para murid-murid yang sudah sampai di sini. Begitu juga Sayyidil Walid, Sayyidil Jid, dikelilingin dulu tuh susu. Nggak malu Rasulullah minum bekas sahabat-sahabatnya, bekas santri-santrinya, nggak malu. Begitu juga ulama-ulama kita. Makanya ilmunya berkah. Udah mati nih, udah kelar diminum sama Abu Hurairah, baru Nabi minum. Nah, kalau udah kenyang berarti giliran saya, baru Nabi minum. Nabi open, tinggal kita mau open nggak sama Rasulullah. Kalau kita open sama Rasulullah, dunia barzakh sampai akhirat kita bakal diopenin oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana caranya kita bisa open? Datang duduk timba ilmu di majlis-majlis ilmu, terutama di Masjid Jami' Al-Hidayah. Udah berapa tadi itu? Susu 3. Udah 3 tadi. Nanti mudah-mudahan semua kita digiring oleh Allah satu gerbong dalam naungan Allah dan dalam syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dalam syurga ada 3 nanti sungai. Ada 3 sungai. Yang salah satunya mengalir airnya air apa tuh? Air susu. Bahkan ada qasidah, inna fil jannati nahran min laban li aliyin, bantuin, Husainin, inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa Husainin. Inna fil jannati nahran min laban, sungguhnya nanti kalian akan dapati tuh yang namanya di dalam surga ada sungai yang mengalir, yang begitu putih, yang begitu bersih, yang begitu menyegarkan. Dari apa? Dari susu. Kepengen nggak? Mudah-mudahan abis denger nih, nanti mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat mendapati 1 Muharram sekarang berapa? 43. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Muharram 1 Muharram 1444 dalam keadaan sehat wal afiat. Jangan lupa tuh minum susu tafa'ulan, numpang mujur. Bagus gak susu? Bagus susu, mudah didapat, seger, bikin sehat, minuman kesukaan Rasulullah, menjadi sebab juga yang bahwasanya lewat susu keluarlah mukjizat baginda Nabi besar Muhammad. Susu juga minuman orang syurga. Kira-kira ulama kita nih
nyuruh kita tafa'ulan numpang mujur lewat media susu, salah atau enggak? Salah atau tidak? Ah, itu susu beb, emang boleh tafa'ulan beb? Mereka kok berani Habib bilang-bilang bid'ah? Emang boleh Habib tafa'ulan tuh numpang mujur? Kita jawab lagi dengan konteks selain susu. Kita jawab lagi dengan konteks yang selain susu. Ada nggak di antara kita yang namanya Fir'aun? Ini pada diam aja nih. Ada nggak yang namanya Gorun? Kenapa nggak ada? Kok nggak ada? Kita yang ahlu sunnah wal jamaah, mau nggak kita ngasih nama anak kita Fir'aun? Mereka yang membid'ah-bid'ahkan, ada nggak di antara mereka yang mendapati namanya atau kita tahu namanya Fir'aun? Kalau ada yang tanya, boleh emang beb tafa'ulan tuh. Nah, sekarang kita jawab, nama ente siapa? Ntar namanya Muhammad, ngapa nggak Fir'aun? Nama ente siapa? Hah? Gak ada tuh syaitani itu benar tuh. Hah? Gak ada yang namanya iblisi. Hah? Jinni, ada gak? Gak ada. Tapi kita kasih nama anak kita, atau kita dikasih nama oleh orang tua kita, Ibrahim, Yusuf, Muhammad, Ali, Utsman, Abu Bakar. Kenapa yang bilang bid'ah namanya gak ada yang Fir'aun ya? Hah? Secara tidak langsung mereka membenarkan yang bahwasanya tafa'ulan juga mereka pakai. Kenapa namanya Muhammad? Oh, biar bagus kayak Rasulullah, biar berakhlak kayak baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa namanya Ali? Oh, biar kayak Sayyidina Ali. Oh, biar kayak Walid Habib Ali misalnya. Itu namanya apa ya? Ngasih nama yang bagus tuh, biar jadi anaknya juga bagus, jadi anak soleh tuh namanya apa ya? Tafa'ulan. Kita pakai tafa'ulan nggak? Buat nama. Mereka pakai juga nggak? Ngapa kita dibid'ah-bid'ahin ya? Hah? Kenapa kita diharam-haramin? Nah, begitu juga sekarang anak muda. Biar kita tidak terikut oleh arus-arus tasyqiq fid din, harus kita mendekat kepada guru-guru kita, hadir duduk di majelis-majelis ilmu, berguru kepada orang-orang yang memiliki sanad keilmuan, rantai sambung menyambung kepada hadratur Rasul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dan sebagai pembukaan dan akan dilanjutkan oleh Al Habib Ges bin Abdurrahman As-Segaf sebagai pamungkasnya. Kalau saya nih debu, kalau udah ada air nggak boleh tayamum lagi. Makanya tadi pinter, yang air jadi belakangan, yang debu dulu suruh ngomong duluan. Pengen ya biar disempurnain lagi sama Habib Ges bin Abdurrahman As-Segaf. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini, mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan hidup kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mungkin nanti yang belum masalah keberkahan dan lain sebagainya kita akan selanjuti, kita akan teruskan, kita akan bahas nanti di lain kesempatan, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan panjang umur, dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga Al Habib Ges selalu memberikan kita ilmu-ilmunya yang manfaat. Mudah-mudahan juga beliau memberikan juga waktunya biar bisa sering-sering hadir ke Tebet, khususnya ke Masjid Jami' Al Hidayah. Banyak pecinta-pecinta antum ya Habibi di sini, termasuk Al Fagir. Kita wah, cintanya luar biasa sama Habib kita nih. Saya anggap beliau kakak saya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau, bersama salaf beliau, bersama guru-guru beliau, bersama orang-orang tua beliau, bersama semua orang-orang yang baik-baik, yang salihin,
Semua mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalau udah waktunya kelak kita bakal diterima oleh Allah dengan amal-amal soleh kita, dengan ibadah kita, dengan duduknya kita di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kalau udah waktunya, mudah-mudahan kita semua dikategorikan di dalam orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Sekian ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh Al-Habib Ges bin Abdurrahman As-Segaf. Jangan kemana-mana dulu setelah pesan-pesan yang satu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.